Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Audriandina dengan NPM 21412046 dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola konflik dalam kepemimpinan, strategi efektif untuk mencapai kesepakatan. Pengenalan konflik dalam konteks kepemimpinan. Apa sih konflik dalam kepemimpinan? Konflik dalam kepemimpinan adalah ketidaksepakatan antara individu atau kelompok yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan kesejahteraan tim. Ada beberapa jenis-jenis konflik di tempat kerja, seperti konflik antar individu, konflik antar kelompok, konflik peran atau tanggung jawab, dan yang terakhir, konflik budaya. Nah, dampak konflik yang tidak dikelola dengan baik ini akan menimbulkan menurunnya produktivitas, meningkatkannya tingkat stres dan ketegangan, lalu menurunnya motivasi dan keterlibatan karyawan, dan yang terakhir, potensi merusak hubungan kerja. Mengapa sih konflik ini terjadi? Faktor penyebab konflik adalah faktor yang pertama, perbedaan nilai dan kepentingan. Yang kedua, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dan pemahaman. Yang keempat, tidak adanya kesepakatan dan norma yang jelas. Pentingnya memahami akar penyebab konflik. Yang pertama, memudahkan dalam menemukan solusi yang efektif. Yang kedua, mencegah konflik berulang di masa mendatang. Yang ketiga, membangun hubungan yang lebih kuat di antara anggota tim. Strategi praktis untuk mengelola konflik yang ada 3. Yang pertama, ada komunikasi efektif. Yang kedua, negosiasi dan penyelesaian masalah. Dan yang ketiga adalah keterlibatan dan kolaborasi tim. Komunikasi efektif seperti membangun komunikasi terbuka dan jujur. Yang kedua, mendengarkan dengan empati dan pengertian. Dan yang terakhir, menjaga bahasa tubuh yang positif. Negosiasi dan penyelesaian masalah, misalkan mencari titik tengah dan solusi win-win. Yang kedua, menghindari sikap defensif dan menyalahkan. Dan yang ketiga, menggunakan data dan fakta dalam argumentasi. Lalu yang terakhir ada keterlibatan dan kolaborasi tim, seperti mengajak semua pihak terlibat dalam mencari solusi. Yang kedua, memfasilitasi diskusi terbuka dan konstruktif. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim. Selanjutnya ada strategi praktis untuk mengelola konflik. Mengelola emosi dan stres. Yang pertama, memahami dan mengelola emosi secara positif. Nah, yang kedua, menyediakan dukungan dan sumber daya bagi anggota tim yang membutuhkan. Dan yang ketiga, menggunakan teknik relaksasi dan pemulihan. Selanjutnya ada langkah-langkah menuju kesepakatan yang berkelanjutan. Nah, langkah-langkah menuju kesepakatan yang berkelanjutan ini ada 2, yaitu mempertahankan komunikasi terbuka, seperti melakukan follow up secara berkala, membuka ruang untuk memasukkan dan umpan balik. Dan yang kedua, implementasi perubahan berkelanjutan, menggunakan pembelajaran dari konflik untuk meningkatkan proses dan kebijakan. Lalu mendorong budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.